Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Arumulandari dengan NPM 215400058 dari Prodi PGSD kelas 02. Jadi di sini saya akan menseminarkan proposal saya dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik kelas 3 SD Negeri Masaran 4 Sragen melalui penggunaan media visual yang interaktif pada mata pelajaran matematika. Di bagian yang pertama, latar belakang dari penelitian saya sendiri adalah dalam pendidikan, yaitu tujuan dari pendidikan itu merupakan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi individu yang aktif, mandiri, dan berkarakter. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, minat belajar siswa sendiri dapat ditingkatkan melalui motivasi, mempengaruhi sikap, dan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Namun, mata pelajaran matematika menurut peserta didik itu sering dianggap sulit oleh siswa kelas 3 SD Negeri Masaran 4 Sragen, sehingga minat mereka terhadap pembelajaran matematika tersebut rendah. Media pembelajaran visual yang interaktif dalam pembelajaran matematika seperti gambar, video, alat peraga diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik, serta meningkatkan motivasi, antusiasme belajar. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam mengelola kelas secara inovatif dengan memanfaatkan media visual untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Lalu identifikasi dan pembatasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, peserta didik yang kurang berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Lalu adanya anak yang belum bisa membaca. Untuk yang ketiga, peserta didik yang kurang tertarik dengan mata pelajaran tertentu, terutama mata pelajaran matematika. Yang keempat, masih adanya kasus pembulian antar teman dengan memanggil nama orang tua mereka. Nah, penelitian yang saya ambil akan membatasi masalah pada peserta didik yang kurang tertarik pada mata pelajaran tertentu, terutama mata pelajaran matematika. Lalu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah melalui penggunaan media visual yang interaktif dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Masaran 4 Sragen pada mata pelajaran matematika. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan media visual yang interaktif dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Masaran 4 Sragen pada mata pelajaran matematika. Lalu yang selanjutnya terdapat dua manfaat penelitian, yaitu secara teoris dan praktis. Secara teori sendiri, penelitian ini diharap dapat berkontribusi pada pengembangan teori pembelajaran, khususnya dalam penggunaan media visual interaktif untuk meningkatkan minat belajar. Untuk manfaat penelitian praktisnya, penelitian ini meningkatkan minat dan motivasi siswa kelas 3 SD Negeri Masaran 4 Sragen dalam pembelajaran matematika melalui media visual interaktif. Media ini mempermudah pemahaman konsep, menciptakan pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan, serta berdampak positif pada kualitas belajar dan prestasi peserta didik. Lalu, yang selanjutnya adalah kajian teoris dan pengajuan hipotesis tindakan. Kajian teoris dalam penelitian ini yang pertama adalah minat belajar. Minat belajar sendiri yang pertama terdapat hakikat dari minat belajar. Nah, hakikat dari minat belajar ini yaitu adalah minat belajar itu merupakan kecenderungan di mana peserta didik tertarik dan terlibat secara aktif
dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini biasanya terdapat dari diri peserta didik itu sendiri, dari dalam peserta didik itu sendiri. Contohnya adalah motivasi belajar dari peserta didik itu sendiri untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu faktor dari luar. Nah, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar peserta didik. Yang kedua, terdapat peran media dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah hakikat media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu segala bentuk bahan, alat, atau sumber informasi yang digunakan dalam proses pendidikan. Jadi semua alat, bahan, maupun informasi yang diberikan pada saat pembelajaran merupakan media dalam pembelajaran, merupakan hakikat dari media. Yang kedua adalah peran media pembelajaran. Peran media pembelajaran adalah sebagai alat bantu untuk memfasilitasi pembelajaran. Jadi media itu sendiri ada berperan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi, memfasilitasi siswa agar lebih mengetahui materi pembelajaran seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu media visual interaktif. Nah, media visual interaktif ini yang pertama hakikat media visual interaktif. Nah, media visual interaktif adalah alat-alat atau bahan di mana peserta didik berorientasi secara langsung dalam materi pembelajaran. Jadi dengan adanya media visual itu diharapkan peserta didik dapat berinteraksi dengan media tersebut. Contohnya pada gambar atau video. Jadi peserta didik berinteraksi dengan gambar tersebut, dengan video tersebut secara langsung. Yang kedua adalah jenis media visual yang interaktif. Jadi ada beberapa jenis media visual yang interaktif. Ya, di sini ada 3 contoh jenis media visual yang interaktif. Yang pertama video pembelajaran, yang kedua aplikasi edukatif, dan yang ketiga presentasi interaktif. Nah, untuk yang ketiga ada peran media visual interaktif. Nah, peran media visual interaktif ini yaitu berperan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi diharapkan dengan peran dari media visual yang interaktif, siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya guru saja yang sebagai acuan pada proses pembelajaran, tetapi siswa juga diharapkan dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi siswa juga dapat terlibat dalam adanya pembelajaran, contoh dengan jadi siswa dapat berpikir aktif dan kritis saat proses pembelajaran karena keterlibatan mereka. Nah, yang terakhir pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika ini adalah proses pembelajaran yang melibatkan angka-angka atau konsep-konsep dari matematika. Jadi pembelajaran matematika itu adalah di mana proses pembelajaran yang melibatkan angka-angka atau konsep-konsep dari matematika. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yang adalah contohnya dari Setiawan tahun 2022 yang mengemukakan bahwa penggunaan media visual interaktif dalam pembelajaran matematika tidak hanya meningkatkan minat
siswa saja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan hasil belajar mereka. Siswa yang belajar dengan menggunakan media ini menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi dalam kegiatan pembelajaran dan mampu memahami materi dengan lebih baik. Dari beberapa penelitian terdahulu, saya simpulkan bahwa penggunaan media interaktif dan inovatif dalam pembelajaran terbukti efektif meningkatkan minat mereka, keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, serta hasil belajar peserta didik. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa multimedia interaktif seperti media visual atau diorama dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan komunikasi siswa sekaligus menjadikan peserta didik tidak bosan dalam proses pembelajaran. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu pada kondisi awal, guru memanfaatkan media visual interaktif. Terus minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran matematika masih rendah. Karena tindakannya dengan memanfaatkan media visual yang interaktif. Untuk siklus yang pertama memanfaatkan media visual interaktif tanpa bimbingan guru, yang kedua memanfaatkan media visual interaktif dengan bimbingan guru. Untuk kondisi akhirnya, dugaan sementara melalui pemanfaatan media visual yang interaktif dapat meningkatkan minat belajar matematika bagi peserta didik kelas 3 SD Negeri Muslim Pasarkan. Untuk hipotesis tindakan yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Hipotesis ini hanya bersifat dugaan atau sementara. Nah, itu mungkin benar atau salah berdasarkan paparan kajian pustaka landasan teori dan kerangka berpikir dan penelitian ini. Hipotesis tindakan ini adalah dengan penggunaan media visual yang interaktif dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Muslim Pasarkan. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam waktu penelitian ini dilaksanakan secara 3 bulan, tepatnya pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei 2024. Lembar penelitiannya adalah penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Muslim Pasarkan yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 22 Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kenapa memilih sekolah ini? Karena untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di sana melalui pengembangan dan inovasi proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya adalah berfokus pada siswa kelas 3. Nah, siswa kelas peserta didik kelas 3 ini terdapat 21 peserta didik yang terdiri dari 9 siswa, terutama siswa peserta didik perempuan, dan 12 peserta didik laki-laki dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Untuk objek penelitiannya adalah untuk menggunakan media yang interaktif dalam upaya meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Masaran 4. Data dan sumber data. Untuk datanya terdapat data primer dan data sekunder. Untuk data primernya yaitu berasal dari peserta didik itu sendiri, peserta didik kelas 3 SD Masaran 4, serta data sekundernya diperoleh dari penelitian dari berbagai referensi judul dan penelitian pada jurnal tersebut yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, yang pertama observasi yang dilakukan mengamati aktivitas peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, wawancara yang dilakukan untuk mendalami pengalaman dan persepsi siswa mengenai media pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, mengukur perubahan tingkat minat belajar siswa dengan menggunakan angket. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mencakup hasil karya siswa, contoh-contoh kegiatan dalam proses pembelajaran di kelas,
dan lain-lain. Selanjutnya, sistem validasi datanya digunakan oleh peneliti. Sistem validasi yang digunakan oleh peneliti adalah validitas empirik. Dalam penelitian ini dilakukan melalui kesesuaian data serta penemuan yang peneliti temukan dan amati secara langsung di lapangan. Tentunya selanjutnya analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif. Yaitu selanjutnya prosedur tindakan. Yaitu tahap prosedur tindakannya adalah yang pertama perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini yaitu menyusun bagaimana rencana penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah rancangannya tersebut jadi, lalu dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang diharapkan tersebut. Lalu yang nomor 3 adalah tahap observasi. Dalam pelaksanaannya, peneliti juga secara tidak langsung mengobservasi peserta didik, mencatat respon mereka, dan tindakan dalam proses pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Yang terakhir adalah tahap refleksi. Terus setelah pelaksanaan tindakan, tahap refleksi dilakukan untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.